Selamat siang, pendengar setia dokter kita. Saya Dokter Hasmi dari Rumah Sakit Tebet. Saat ini kita kedatangan tamu Dokter Muhammad Hafiz, spesialis paru. Selamat datang, dokter. Terima Selamat siang, kasih. semoga selalu sehat untuk dokter, untuk kita Sama. semua. Nah, eh, saat ini kita mau ngebahas topik tentang kanker paru. Oke, kanker paru kayaknya topik yang berat ya. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan Dokter Hafiz dulu. Beliau ini lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, selesai tahun 2005, lalu sempat mengabdi sebagai dokter PTT sampai tahun 2007. Lalu melanjutkan studi dokter spesialis paru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hingga tahun 2018. Lalu melanjutkan sekolah konsultan onkologi toraks hingga tahun 2021. Nah, beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit Tebet tentunya, Rumah Sakit Budi Asih, dan juga MRCC Siloam. Nah, bagi teman-teman pendengar setia dokter kita yang mau bertemu beliau, konsultasi dengan beliau, silahkan datang ke tempat praktek beliau, terutamanya Rumah Sakit Tebet dong. Nah, ya dok, Ya, tadi saya sempat menyinggung tentang kanker paru. Ya, tentu kanker paru ini eh, kayaknya mengerikan, menyeramkan, berat ya. iya. Menurut dokter, kalau dari pengalaman dokter, kanker paru itu secara definisi apa sih dok? Ya, terima kasih. Kebetulan di bulan November ini kita memperingati yang disebut dengan Lung Cancer Awareness Ya, Month. Jadi November ini adalah dicadangkan sebagai bulan kewaspadaan kanker paru. ya, Jadi bertepatan dengan bulan November. Nah, kanker sendiri adalah secara umum adalah suatu pertumbuhan dari sel yang tidak terkendali ya. ya, Jadi betul. tidak terkendali dan bisa menyebar ke organ lain. Nah, kanker paru sendiri itu adalah suatu kanker yang berasal dari epitel atau lapisan saluran pernapasan atau yang disebut dengan bronkus. Baik. Itu disebut juga dengan bronkogenik karsinoma. Nah, kanker paru ini memang mengerikan karena ini adalah suatu pembunuh nomor satu di antara kanker-kanker yang lain. Jadi dari seluruh kanker, diagnosis kanker yang paling membunuh adalah kanker paru. Dan yang kedua, kanker paru ini adalah dari segi jumlah ya, itu Ya, nomor dua. Baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Jadi nomor satu yang dari segi jumlah yang terbanyak adalah kanker payudara, beda lah. yang kedua kanker paru. Dan tapi yang paling membunuh adalah kanker Kanker paru. paru. Makanya memang mengerikan. Baik. Itu karena kanker paru sering didiagnosis terlambat. Terlambat. Oke, mungkin itu kata kuncinya ya, terlambat. Nah, eh, kalau secara definisi tadi dok, kanker paru tadi dokter sempat menyampaikan bahwa nomor kedua kanker paling sering sering tapi nomor satu pembunuhnya dok ya. Hmm, Nah, kita jangan fokus pada pembunuhnya. Kalau misalnya dilihat di Indonesia sendiri, itu data di Indonesia atau seluruh dunia sama atau eh, mirip-mirip dok? iya, seluruh dunia seperti itu. Jadi dikumpulkan dari seluruh negara. Yang terbanyak kedua adalah kanker paru. Baik. Dan yang paling mematikan ya, nomor Mematikan satu adalah adalah kanker kanker paru. kanker paru. Baik. Kalau misalnya dokter, pengalaman dokter, kanker paru itu mungkin bisa dianalogikan seperti apa dok? Atau digambarkan seperti apa sih dok? Selain mengerikan dan Iya, lain-lain. tadi kan saya bilang, jadi mungkin kita harus tahu bahwa gejala ya. Gejala Yang dok. penting gejala. Saya harus jelaskan bahwa gejala secara umum kanker itu secara umum itu sama. Artinya misalnya penurunan berat badan ya, Baik. selera tanpa ada rencana diet gitu, selera Hmm. makan yang berkurang gitu. Terus khusus untuk kanker paru sendiri, nah itu ada gejala khususnya dan juga tergantung lokasi dari kanker parunya. Kanker Lokasi paru kan kanker paru paru. itu ada, kita tahu ada lobusnya ya, Iya. ada bagian-bagiannya. Nah, ada gejala yang disebut dengan gejala respirasi atau Iya. pernapasan. Paling sering adalah batuk Batuk, darah batuk ya, berdarah, batuk berdarah, sesak napas. sesak nafas. Em, tapi juga ada gejala-gejala yang sepertinya bukan gejala dari paru, tapi ternyata dari kanker Hmm. paru. Misalnya sakit kepala, Ya. ternyata kankernya sudah menyebar ke Oke. kepala. Terus nyeri punggung, Hmm. nah, ternyata kankernya menekan ke tulang Tulang atau menyebar belakang. ke tulang. Oke. Suara serak yang tidak tahu penyebabnya, Ya. kankernya itu menyerang ke pita Saluran suara, pernapasan. apa? em,
saraf yang mempersarafi pita suara gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali gejala yang bisa mengarah ke kanker paru. Oke. Jadi kalau dilihat dia sangat luas banget ya dok ya. Saya bisa di mana-mana atau mungkin tadi kata kuncinya terlambat tadi dok ya. Terlambat. Oke. Tapi kalau misalnya kalau kita ngomongin terlambat, agar nggak terlambat, secara umum kanker itu kan Nah, kunci utamanya deteksi dini ya dok ya. iya iya. Gimana dok, kalau misalnya ada Iya. gejala-gejala tadi, Iya. Jadi baiknya kita ngapain? iya. Nah, jadi gini, bedanya kanker paru dengan kanker misalnya yang di permukaan ya, kan Ya, itu bisa dipegang, ada benjolan atau kelihatan dok ya. Secara kelihatan umum bisa teraba kelihatan. itu benjolan di awal gitu seperti itu. Nah, kalau kanker paru kan kita harus menggunakan pencitraan atau Hmm, imaging ya, imaging. radiologi itu. Nah, tentunya ada faktor-faktor risiko yang orang yang bisa terjadi kanker paru kan. Ya, Nomor satu adalah perokok, perokok. baik aktif ataupun pasif. Oke. Nah, rokok yang butuh waktu lah ya, namanya rokok misalnya lebih dari 20 atau 30 tahun gitu merokok, ada hitungannya. Jadi ada faktor risiko 90% kanker paru itu Hmm, rokok. perokok. Yang lain 90% ya dok ya? 90% ya. Yang Oke. lainnya itu polusi, Solusi. eh, turunan ya, familial gitu, ada riwayat keluarga yang juga menderita kanker. Baik. Lalu gas-gas yang berbahaya, misalnya daerah pabrik itu disebut dengan gas radon atau menggunakan atap asbes. Ya. Nah, itu suatu faktor risiko. Oke. Nah, kenapa terlambat? Karena kanker paru ini baru ada gejala setelah stage-nya lanjut. Oh gitu. Jadi di awal dia tidak bergejala. Baik. Pasien datang baru stage-nya lanjut. Stage Kadang-kadang lanjut tuh, stage mohon lanjut maaf, itu stage lanjut itu sudah berapa lama? Berapa stage berapa stage tuh dok? lanjut itu 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Nah, itu artinya sudah tidak bisa dioperasi kan kalau Oke. stage lanjut. Jadi pasien datang di stage lanjut yang terlambat karena sudah ada gejala yang khas. Tapi yang bisa dideteksi di depan itu sebelumnya itu dengan tidak sengaja, misalnya Oh. medical check up atau Oke. melakukan foto toraks atau untuk keperluan yang operasi yang lain gitu, ditemukan misalnya benjolan di paru. Ketahuan ya dok ya? Ketahuan tidak sengaja. Tapi kalau untuk memang sengaja mendeteksi dini, memang belum ada pedoman resmi yang di Indonesia ya, tapi di luar negeri sudah dilakukan penelitian gitu. Jadi untuk yang punya faktor risiko tinggi, usianya lebih dari 50, perokok atau mantan perokok lebih dari 10 tahun, itu dilakukan pencitraan CT scan. Oke. Jadi kalau kalau Setiap laki-laki tahun. sama perempuan lebih banyak mana dok? Secara statistik, secara data. Nah ini makanya sekarang perempuan menyusul nih, walaupun Perempuan menyusul. walaupun tidak perokok, ternyata data terbaru juga perempuan menyusul laki-laki. Oke. Perempuan tidak merokok juga udah ada Mempunyai data-data. risiko, mempunyai risiko yang meningkat ya datanya. meningkat. Oke. Tadi mungkin karena dari polusi atau zat-zat Oh, kimia, perokok pasif kan? perokok pasif tentu, perokok pasif dihitung sebagai perokok juga. Oh iya ya, berarti itu harus hati-hati untuk para perokok aktif ya. Rupanya perokok pasifnya juga Iya. dikategorikan sebagai sama ya. Paparannya dianggap sama ya dok ya. Iya. Oke. Apalagi kalau misalnya kita andaikan bapak-bapak di atas 50 tahun, perokok aktif, kerjanya di pabrik, Ya, tinggalnya di bawah atap asbes, wah itu kalau ada gejala berarti jangan ragu, jangan sungkan untuk check up ya dok ya. ya. Apa sih dok yang perlu dilakukan, check up-nya tuh ngapain aja? Apa aja yang diperiksa sih dok? Iya, yang nomor satu dia harus berhenti merokok. Oke. Oke, check up tadi saya bilang kalau dia faktor risiko tinggi, kalau belum ada gejala, Oke. Dilakukan yang disebut dengan CT scan ya, CT scan. CT scan dada CT scan untuk dada. menemukan benjolan awal misalnya ada kecurigaan terhadap kanker paru. Gitu. Tapi sekarang perkembangan untuk terapi tata laksana kanker paru sudah sangat banyak ya, sudah berkembang luas. Jadi tidak, walaupun matikan, tapi perkembangan ilmu sangat cepat untuk kanker paru. Jadi kita bagi, kenapa penting diagnosis dini awal? Karena di stage 1, 2 itu bisa dioperasi. Artinya semua kanker bisa dibuang. Bisa diangkat. Bisa diangkat, bisa dioperasi dengan sisa parunya itu diangkat. Jadi pasien bisa bebas dari sel kanker. Walaupun ada kemungkinan nanti akan kembali di atas lebih dari 5 tahun, tapi ini mempunyai ketahanan hidup yang paling tinggi itu di awal, yaitu bisa operasi. Nah, setelah lewat dari 1 dan 2, stage 3 dan 4, nah ini
ada yang sedikit bagian kecil bisa dioperasi, tapi sebagian besar sudah tidak bisa Sudah tidak dioperasi. Nah, ini yang modalitasnya macam-macam. Ya. Yang disebut dengan terapi sistemik dan terapi sistemik ya. Jadi terapi sistemik Kebagi apa aja tuh dok? berupa, jadi ada berupa kemoterapi, Kemoterapi itu kemo berarti secara kimia dengan obat-obatan ya dok ya? dengan obat. Jadi kemoterapi kita bagi juga dengan kemoterapi yang secara infus ya, obat-obatan intravena. Yang Ada diinfus, juga yang minum, ada obat juga yang oral. diminum. Jadi tidak semua tuh kayak kan kalau Nah, mungkin kalau masyarakat awam taunya kemoterapi itu udah mengerikan banget, harus sampai kemoterapi ya. Ya kan, berarti kemoterapi itu nggak hanya yang harus tiduran, tapi ada juga yang iya, ada yang minum diminum. obat. Oke, tergantung ya berarti dok ya. Tergantung. Tapi memang kemoterapi di stage 3 ke atas ya, Oke. baru dilakukan seperti itu. Lalu radioterapi, Radioterapi. sinar. Jadi misalnya memang tumornya di satu daerah, di area yang masih dalam lokasi penyinaran yang masuk gitu, Oh, oke. itu bisa dilakukan penyinaran. Oke. Penyinaran sendiri bisa macam-macam ya. Ada tekniknya, ada tujuannya juga berbeda. Ada yang terapi, ada yang untuk hanya pada saat emergensi. Oh, yang emergency ada juga ya dok? Ada penyinaran emergensi misalnya, jadi ada kegawatan akibat dari kanker. Baik. Misalnya dia batuk darah yang hebat atau penekanan kena kava ya. Maksudnya istilah medis, jadi ada pembengkakan karena kankernya menekan pembuluh darah besar. Udara besar. Itu bisa dilakukan kemoterapi yang radioterapi yang emergensi. Oke. Itu mungkin satu-satu atau dikombinasi itu dok? Bisa bisa yang ada yang disebut dengan berbarengan. Berbarengan. Nah, misalnya pasiennya ini masih muda, bisa mentolerir efek samping gitu ya, itu bisa dilakukan berbarengan, disebut dengan concurrent. Atau setelah kemo baru di radiasi, yang disebut dengan sequential gitu. Jadi tergantung dari case by case, kita akan manage pasien itu. Berarti memang sangat tergantung dari stage-nya, di 1, 2, 3 atau sampai 4 ya. Dan itu ketahuannya gimana ya? Kita harus deteksi dini ya kan. Jadi bagi pendengar setia atau baik individu sendiri atau teman atau keluarga yang punya faktor resiko ya kan, lagi ada gejala utamanya ya dok ya. Tadi seperti gejala yang saya sampaikan, ada gejala-gejala di pernafasan atau gejala-gejala secara umum ya dok ya. Iya. Baik. Nah, kalau dokter sering menemukan kasus yang masih stage 1 atau stage 2 gitu dok? Iya, tadi karena belum luas dilakukan program deteksi dini, kita menemukan itu secara insidental, sengaja ya, Dok, ya? tidak sengaja. Jadi misalnya pasien masuk dengan kelainan lain, dilakukan foto, ternyata ada tumor paru atau medical check up seperti itu. Tapi Nah, ke depannya gimana tuh dok? Bagi yang ini lagi sedang diteliti ya, maksudnya seberapa efektif antara melakukan diagnosis dini dengan hasil yang akan ditemukan gitu. Dan harus orang-orang populasi yang betul-betul pas yang dilakukan, karena juga melakukan CT scan kan ada resiko ya, resiko radioaktif. Apalagi ini kan annual dilakukan setiap tahun kalau di luar itu. Nah, kalau misalnya sudah memang ada gejala yang khas tadi kita temukan, kita lakukan yang namanya kita teropong di bronkoskopi. Pasiennya kita lihat dari dalam saluran napasnya, bronkoskopi masuk selang seperti itu, diambil sampelnya, dilihat nanti jenis kankernya. Nanti baru dari jenis kanker kita bisa melakukan rencana terapinya. Baru bisa ditentukan tuh, baru dok ya. tentukan nanti Dia terapinya stage seperti berapa, apa. Betul. Terus kira-kira modalitas yang bisa kita lakukan untuk terapi pasien itu apa? Apakah mendapatkan kemo yang infus atau yang bisa ya oral minum ya, gitu. Karena memang ada terapi yang baru sekarang disebut dengan imunoterapi. Baru lagi imunoterapi juga itu harus dapat sampelnya dulu. Jadi karena kanker paru ini dia sangat banyak mutasinya, bermacam-macam mutasi dan marker yang bisa diperiksa. Jadi memang banyak pilihan sebetulnya ke depannya untuk kanker paru. Walaupun memang tadi pembunuh nomor 1, tapi ada harapan nih dengan adanya imunoterapi, dengan obat-obatan yang baru ini untuk penderita kanker paru. Jadi tidak menyerah seperti itu. Betul. Tapi dok, kalau misalnya dia memang harus hidup dengan kanker paru, misalnya apa? Kita sampaikan stage 3, stage 4 itu
dia bisa aktivitas biasa atau dia harus nggak bisa ngapa-ngapain atau gimana dok? Ya makanya tergantung stage pada saat kita Pas diagnosis awal ya dok ya? dan juga seberapa penyebarannya, sudah menyebar atau tidak, dan juga dari em, ketahanan fisik yang pada saat awal gitu. Iya. Jadi kadang pasien sudah sangat berat, ada yang baru ketahuan, Hmm. udah menyebar ke kepala, udah cairan di paru, Tapi itu kalau yang macam-macam. misalnya Kalau primernya apa baru ketahuan hanya di paru saja, dia masih bisa aktivitas. Oh saya masih mau kerja, saya mau bisa bisa sekali, bisa malah sekali ya dok. pasien kita yang itu obat-obatan yang sekarang ini ya sangat menjanjikan ya, bisa sangat langsung menghilangkan gejala, pasien bisa Baik. kembali seperti sebelum sakit, Seperti sakit. bisa ada yang umroh gitu ya, ada Oh yang gitu. main Wah, hebat banget. golf bisa. Tapi memang ya harus di manage, artinya pada Betul, akhirnya akan terjadi progresif. betul. Artinya Tapi nanti ya kelayakan hidup, kenyamanan saat hidup, walaupun iya sebagai penderita iya itu bukan berarti kita akan menderita selamanya, iya. ya kan? Tapi tetap masih bisa kita Jadi pertahankan. jadi berapa waktu yang dimiliki oleh seseorang itu Hmm, tidak bisa kita nilai gitu. ya, bukan kayak di sinetron dok ya. Enggak, Oh ini jadi 2 tahun lagi. maksudnya nggak bisa nilai kualitasnya ya. Iya, Ditambah berapa tahun dengan iya. pengobatan, walaupun sepertinya oh kok cuman berapa gitu ya. Hmm, Tapi buat penderita itu luar biasa. Dia betul. bisa melakukan yang planningnya dia Iya, untuk apa yang iya. harus Baik, disiapkan betul. seperti itu. Tadi dokter sempat menyinggung tentang penyebaran. Nah, penyebaran itu maksudnya dari kanker paru nyebar jadi kanker kepala, jadi kanker tulang dan lain-lain atau malah sebaliknya, Dok? Iya, tadi kan memang dari nature-nya, dari alam nature-nya kanker sendiri, dia kan sel yang tidak terkendali ya, punya Iya, proses perkembangannya ya. iya. Dan dia bisa ikut ke pembuluh darah atau pembuluh limfe ke organ lain. Nah, dia nanti numpang hidup di organ lain. Yang ikut tuh apanya, Dok? Selnya Selnya. Jadi sel kanker itu lewat bisa darah. lepas dari Iya, tempat utamanya. iya. Jadi dia bisa di otak, dia nyamperin ke sana gitu, Iya. berkembang biak di sana. Iya. Itu yang disebut dengan metastasis. Oke, metastasis. Metastasisnya itu kalau udah metastasis tuh disebut dengan stage-nya udah lanjut ya, stage 4 advance. Jadi kita terapinya juga ya terapi kanker primernya, dan di yang tempat metastasisnya juga di terapi apa yang bisa dilakukan, misalnya dengan radioterapi atau perobatan lain lah pokoknya. Selain mencegah mencegah apa Pak, untuk merokok, kebiasaan merokok harus kita hindari. Iya, Atau yang misalnya udah iya. kita sudah terlanjur ya kita berhentikan. Apalagi dok selain Ya, jadi secara umum tadi ya, rokok nomor satu. ya Terus yang kedua, diet yang seimbang ya. diet yang seimbang. Diet Kayak gimana seimbang, dok sehat, diet seimbang? seimbang gitu. Ya nggak kayak saya pasti dok ya. Ya yang tinggi serat Tinggi gitu serat. ya yang kurang gula, rendah gula Ya, ya gitu. Seimbang ya. Lalu olahraga teratur. ya. Lalu hindari infeksi yang berulang. Jadi Seperti sebetulnya apa dok? Infeksi berulang. infeksi paru. Infeksi paru Infeksi berulang. paru berulang, misalnya ya gampang pneumonia gitu ya. Oke. Kekebalan tubuh yang turun gitu. Hmm. Nah, itu ternyata infeksi-infeksi berulang itu bisa menjadi salah satu pencetus terjadinya Pencetus. kanker. Terus yang terakhir itu vaksinasi mungkin ya. Yang tadi untuk mencegah infeksi juga ya. Oke, jadi vaksinasi itu bukan hanya ngomongin COVID ya, jadi vaksinasi itu juga ada apa yang banyak Ya, jenisnya ya. dok ya. Misalnya Ya, kayak vaksinasi untuk pneumonia ya. pneumonia gitu dok ya. Tuh, Oke. vaksinasi. Kalau misalnya yang berulang, itu infeksi berulang tuh misalnya seringnya pada apa tuh dok? Paru, saluran napas. Pada misalnya pada masyarakat yang seperti apa? Oh iya, ya perokok tentunya. Jadi balik lagi kan, karena dia merokok dia gampang terinfeksi. Oke. Mempunyai sindrom tahanan tubuh yang rendah, gitu. Orang tua Iya, orang punya tua. penyakit yang lain juga yang ya, seperti diabetes atau ya transplantasi gitu ya, menggunakan obat-obatan imunosupresan penekan sistem imun. Nah, itu kan jadi gampang infeksi. Oke, jadi itu yang menurunkan imun kita dan banyak pencetus ya dok ya. Jadi selain faktor risiko ada juga pencetus ya yang menyebabkan sel-sel tersebut jadi bermutasi dan berkembangnya tidak terkendali gitu ya dok ya. Ya, salah satu teorinya ya infeksi tadi. Infeksi Infeksi dan
Ya semuanya juga faktor risiko kan pencetus juga ya, rokok Betul. ya, rokok yang berulang gitu, Ya, itu kan suatu iritan dan polutan oke. dan karsinogenik ya. Karsinogenic. Oke. Nah, Siap. Sebelum kita tutup, ada yang mau dokter sampaikan dulu ke pendengar setia dokter kita, pesan tentang kanker paru atau termasuk November ini sebagai lung cancer awareness ya dok ya? iya, makanya pencegahan lebih paling penting ya. Jadi hindarin, kalau Anda merokok sekarang stop merokok. Bila ada keluarga yang mempunyai riwayat kanker, tentunya kita akan mempunyai risiko yang lebih tinggi. Nah, itu harus segera diperiksakan. Bila mempunyai gejala-gejala yang tadi disebutkan, dan mempunyai faktor risiko seperti usia lebih dari 50 tahun, dari perokok, nah itu juga memeriksakan ke dokter. Jangan takut untuk bila terdiagnosis suatu tumor atau kanker. Ya. Jadi ikutin prosedurnya, terdiagnosis lebih dini lebih baik, dan ada solusi untuk masalah kanker paru. Oke. Terima kasih Dokter Hafiz. Sama-sama. Semoga bagi pendengar setia dokter kita wawancara ngobrol-ngobrol barusan dengan Dokter Hafiz sangat bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa dibagikan ke teman-temannya ya. Lebih baik nge-share wawancara dengan Dokter Hafiz daripada hoax-hoax di grup WA ya. Oke, jangan lupa like dan juga subscribe juga. Saya Dokter Hasmi dan Dokter Hafiz pamit undur diri.